Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Khairu nabiyyi arsalahu Allahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat di Masjid Al-Muslihin yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat pekan pertama di bulan Syawal 1446 Hijriah ini, khatib mengajak kepada hadirin dan juga tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Ramadan yang baru saja berlalu menjadi momen bagi kaum muslimin untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Proses peningkatan keimanan dilakukan antara lain dengan cara memperbanyak ibadah dan taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya atau ikhtiar memperbanyak ketaatan yang muaranya adalah pada bertambah kuatnya keimanan dan ketakwaan ini, tentu dengan harapan agar kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang dicintainya. Sebagaimana firman dalam Al-Quran surah Ali Imran, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-76, di penghujungnya Allah Ta'ala menegaskan, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Hadirin, begitulah pada ayat yang lain Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya juga yang beriman. Oleh karena itu kita harus menjadikan iman dan takwa sebagai jalan hidup agar dapat meraih kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Namun iman manusia, iman kita semua umumnya laksana lautan
yang terkadang mengalami pasang surut karena keadaan, terkadang karena ketaatan yang telah kita kerjakan menyebabkan iman bertambah, dan sebaliknya karena seringnya kita berbuat kemaksiatan, iman kita menjadi menurun. Seperti yang termaktub dalam beberapa bait syair dari Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jawharut Tauhid yang menerangkan hal tersebut. Warujjihat ziyadatul iman bima tazidu ta'atul insan wa naqasuhu binaqsiha wa qila la khulfa kada qad nukila, yang artinya diunggulkan pendapat bahwa bertambahnya keimanan seseorang sebab bertambahnya ketaatan manusia, kurangnya iman sebab kurangnya ketaatan. Ada pula yang mengatakan tidak demikian, dan ada juga yang mengatakan tidak ada khilaf. Begitulah yang dinukil. Jamaah salat Jumat as'adakumullah. Maka sebagai sebuah pengingat untuk kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang relevan untuk sepanjang zaman. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dengan nama asli Jundub bin Junadah bin Sakan radhiyallahu an. Juga riwayat Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Rasul bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Artinya, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang mana itu bisa menghapusnya, dan pergaulilah orang-orang, berinteraksi, bermuamalah, berakhlaklah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah, kala itu diantaranya Rasul berpesan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang kala itu tinggal di Ghifar, jauh dari Makkah Al-Mukarramah. Nabi berpesan kepada orang yang jauh itu, kepada sahabat yang jauh itu, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, dan dimanapun berada, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka hadirin, kita bisa memaknai perintah Nabi ittaqillaha haitsuma kunta tersebut dalam konteks setelah bulan Ramadan, agar kita juga dapat menjaga semangat ketakwaan ini dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di luar rumah, di kampung halaman, di luar kampung halaman, di perantauan, dan di berbagai tempat dan kondisi sekalipun. Meskipun kita sudah lepas dari Ramadan, tapi semangat ketakwaan tersebut harus kita kerjakan dalam berbagai kondisi. Bahkan ayat tentang puasa, yakni dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, di penghujung ayat tersebut adalah la'allakum tattaqun. Kata la'alla ini diantaranya kata para ulama ahli bahasa memiliki makna taraji, yakni harapan, di mana Allah memberikan harapan manakala kita mengerjakan ibadah siam bahkan dengan qiyam Ramadannya, maka Allah memberikan harapan tattaqun. Tattaqun ini hadirin bukan orangnya tapi perilakunya, agar senantiasa kalian tattaqun, senantiasa mengerjakan ketakwaan, bukan orangnya tapi predikatnya, perilakunya, pekerjaannya. Karenanya usai Ramadan ini kita bisa istiqomahkan, lanjutkan amal-amal ketakwaan tersebut, tidak berhenti di Ramadan saja, tapi juga berkesinambungan istiqomah pasca Ramadan. Bahkan para ulama salaf, ulama terdahulu juga dari kalangan sahabat, 6 bulan setelah Ramadan, beliau-beliau radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu taala berdoa kepada Allah agar amalnya diterima.
Pun demikian kita sering berdoa usai Ramadan dan Idul Fitri kemarin dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan Anda sekalian. Dan 6 bulan selanjutnya para ulama tersebut, kata Imam Rajab Al-Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan para ulama, para sahabat berdoa agar disampaikan usianya ke bulan Ramadan. Semoga kita sekalian bisa melanjutkan amal-amal ketakwaan yang telah kita tanam dan kita biasakan di Ramadan berlanjut pasca atau usai Ramadan. Dan semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah siam dan qiyam Ramadan kita yang lalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في بلدنا هذا إندونيسيا. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفتن والهموم والشدائد وشر الأعداء والحاسدين وشر الجيران الكفار المبتدعين والظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على النعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.